Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan terus dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Adik di sini juga alhamdulillah masih sehat walafiat. Mudah-mudahan begitu juga dengan anak-anak di rumah. Baik, untuk kali ini Pak Adi akan menyampaikan pembelajaran lanjutan sejarah kebudayaan Islam, yaitu bab tentang akhir hayat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sudah membahas tentang peristiwa Fathul Mekah, ya, tentang perang Mekah, ya, cara-cara sebab-sebabnya Fathul Mekah, cara beliau menaklukkan kota Mekah tanpa menumpahkan darah sampai haji wada, haji perpisahan. Kemarin sudah dipelajari kan anak-anak? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke akhir hayat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kembali ke Madinah. Kemarin kita sudah membahas tentang Fathul Mekah, beliau berjuang bersama kaum muslimin untuk merebut kota Mekah dari cengkraman kaum kafir Quraisy dan menghancurkan kira-kira 300 berhala. Nah, untuk kali ini kembali ke Madinah, Nabi Muhammad kembali ke Madinah dengan usaha-usaha sebagai berikut. Yang pertama, mengirimkan dai dan mubalik ke berbagai daerah untuk mengajarkan Islam. Salah satunya yang diutus adalah sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, Mu'adz ini salah satu sahabat yang cerdas. Bagaimana kok bisa cerdas? Salah satu buktinya adalah cerita hadis ini, ya. Ketika itu Nabi Muhammad dites, ya, ditanya oleh Nabi Muhammad, bagaimana kamu akan memutuskan hukum apabila dibawa kepada kamu suatu permasalahan? Mu'adz menjawab, saya akan memutuskan hukum berdasarkan kitab Allah. Tapi bertanya lagi, sekiranya kamu tidak mendapati di dalam kitab Allah, saya akan memutuskan berdasarkan sunnah. Kalau sekiranya tidak memenuhi di dalam sunnah, Mu'adz menjawab, saya akan berijtihad dengan pandanganku. Oke. Nabi bersabda, sebagai pujian, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik pada utusan Allah. Ini hadis yang menceritakan betapa cerdasnya Mu'adz bin Jabal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad nomor 22.007. Okay. Yang kedua, usaha-usaha yang kedua yaitu mengatur peradilan Islam serta mengatur tata cara memungut zakat. Yang ketiga, mempersiapkan pasukan untuk memerangi orang-orang Romawi di Balqa atau sekarang namanya Yordania. Pasukan tersebut dipimpin oleh Usamah bin Zaid bin Harithah yang ketika itu usianya cukup muda, sangat muda malahan, 18 tahun. Tapi sudah dipercaya untuk memimpin peperangan. Nah, kita sampai ke wahyu terakhir. Pada saat-saat di Madinah itu, Nabi menerima wahyu terakhir melalui malaikat Jibril, yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Ya, kita baca potongannya saja, karena satu ayat utuh itu panjang. Ya, kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Artinya, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agama. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada orang kafir itu, maka takutlah kepadaku, kata Allah. Pada hari ini,
telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Jadi pada hari itu, wahyu terakhir itu, Allah meridhoi Islam itu sebagai agama yang sempurna, ya, agama yang diridhoi Allah. Inna dina indallahil Islam. Sebab yang kedua yaitu wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ini detik-detiknya, ya, Nabi Muhammad wafat. Yang kita bayangkan kita berada pada zaman itu. Sehari sebelum wafat, beliau masih sempat melakukan beberapa hal. Yang pertama, memerdekakan para budak lelakinya. Yang kedua, menyedekahkan uang 7 dinar yang beliau punya. Beliau punya sisa 7 dinar, lalu beliau menyedekahkan kepada fakir miskin. Yang ketiga, memberikan senjata bekal perang pada kaum muslimin. Setelah melakukan beberapa hal tadi, Nabi memanggil putrinya, yaitu Fatimah radhiyallahu anha, kemudian membisikkan bahwa beliau akan meninggal. Seketika itu juga Fatimah menangis, ya, bercucuran air mata. Tapi tangis Fatimah itu berganti senyum, ya, sebab apa? Sebab Nabi membisikkan lagi bahwa anggota keluarga yang pertama menyusul Nabi ke surga yaitu dirinya atau Fatimah. Tadinya nangis karena mau ditinggal bapaknya, ditinggal ayahandanya, tapi beberapa saat diganti dengan senyuman karena diberitahu bahwa Fatimah akan menyusul ke surga anggota keluarga yang kemudian Nabi memanggil kedua cucu kesayangan Hasan dan Husain beserta anggota keluarga yang lain. Beliau berwasiat, ingatlah sholat dan bertaubatlah. Beberapa saat kemudian setelah berwasiat seperti itu, beliau akhirnya mengembuskan nafas terakhir pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, ya, atau bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi. Beliau wafat tidak meninggalkan uang, ya, tidak meninggalkan harta. Oke. Cuma Nabi meninggalkan 2 perkara yang kita perhatikan hadis. Taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnata rasulih. Artinya, aku telah tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Kamu tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya. Apa itu? Yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Maksudnya adalah Nabi meninggalkan 2 pedoman, ya, yang kalau kita berpegang kepada 2 pedoman itu selama-lamanya, kita juga tidak akan mungkin tersesat selama-lamanya. Apa 2 pedoman itu? Kitab Allah atau Al-Quran. Yang kedua, sunnah Rasul atau hadis Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, sikap sahabat atas wafatnya Nabi. Beliau memang dekat dengan para sahabat-sahabatnya, terutama 4 sahabat Khulafaur Rasyidin itu. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nah, reaksi Umar, ya, karena zaman dulu Umar itu sangat galak menentang Islam, setelah masuk Islam sangat galak kepada kaum kafir Quraisy. Nah, Umar itu mendengar Nabi Muhammad wafat sangat tidak terima. Bahkan beliau akan memenggal, memotong tangan dan kaki orang yang memberitakan Nabi wafat. Jadi beliau mengancam akan memenggal tangan dan kaki orang yang memberitakan Nabi wafat. Tapi berbeda dengan Umar relatif menerima. Berbeda dengan Umar, Abu Bakar relatif menerima takdir. Tenang, Abu Bakar. Beliau segera menemui Aisyah radhiyallahu anha untuk memastikan berita tersebut. Kemudian Abu Bakar berkata, membuka kain kafan Nabi Muhammad, ya, terus berkata, barang siapa menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad sudah mati. Barang siapa menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak mati. Begitu kata Abu Bakar.
untuk menyadarkan Umar, meyakinkan Umar lagi bahwa Nabi Muhammad sudah wafat, beliau membacakan surah Ali Imran ayat 144 ya, yang berisi bahwa Nabi Muhammad hanyalah orang biasa, seorang yang diutus Rasul, ya, seorang yang diutus Allah menjadi Rasul. Ya, kalau tugas di dunia sudah selesai, menyampaikan risalah Islam di dunia sudah selesai, maka waktunya kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Kita juga begitu. Ya, manusia biasa, kita juga pasti mati, tapi kapan dan di mana itu kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang lebih tahu. Ya, itu ya anak-anak, sedikit gambaran mengenai peristiwa wafatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya, Pak Adi masih menunggu tugas menulis Quran surah An-Nasr 1-3 beserta artinya. Yang belum mengerjakan, segera dikerjakan. Masih Pak Adi tunggu sampai hari ini, ditulis dengan rapi dan dikirim fotonya, dikirim lewat link yang sudah Pak Adi kasih kemarin. Itu ya anak, cukup sampai di sini saja kita sampaikan bab SKI. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak Adi masih berpesan, tidak bosan berpesan bahwa tetap semangat, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, tetap berbakti kepada orang tua, dan terus berdoa memohon pada Allah supaya musibah ini cepat berakhir, kita bisa ketemu lagi di sekolah. Cukup sekian, Pak Adi mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.